Shalom, selamat sore saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Dalam Ester pasal 4 ayat yang ke-13, Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Ester, seorang anak yatim piatu yang dipungut anak oleh sanaknya yang bernama Mordekai. Mereka adalah orang buangan di Media Persia, bukan siapa-siapa. Satu kali Raja Ahasveros mencari permaisuri dan Ester terpilih menjadi ratu. Mengapa? Itu merupakan satu rahasia ilahi pada waktu itu, pemeliharaan ilahi untuk satu tujuan yang lebih besar. Namun pada masa itu juga ada seorang Amalek bernama Haman yang menjadi Perdana Menteri di Media Persia. Dia menghasut Raja Ahasveros untuk memusnahkan orang Yahudi, dan Raja Ahasveros setuju. Mordekai yang tahu kejadian ini datang minta tolong kepada Ester untuk melepaskan bangsanya dari malapetaka. Namun jawaban Ester pada waktu itu adalah, sudah 30 hari Raja tidak memanggil aku. Dan dalam undang-undang Media Persia, kalau ada orang menghadap raja tanpa dipanggil, maka orang itu dihukum mati, kecuali raja mengulurkan tongkat kerajaannya. Kemudian dalam Ester pasal 4, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Mendapat jawaban Mordekai ini, Ester sadar. Dan dia menyuruh dayang-dayangnya untuk menyampaikan pesannya kepada Mordekai demikian. Ester 4 ayat yang ke-16. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik pada waktu malam, baik pada waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Saudara, Ester, dia bilang, aku akan berkorban untuk bangsaku. Kalau aku harus mati, biarlah aku mati. Tapi aku akan berusaha untuk menyelamatkan bangsaku. Ester menghadap Raja Ahasveros setelah berpuasa 3 hari, dan yang terjadi adalah Raja Ahasveros mengulurkan tongkat kerajaannya kepada Ester. Ester tidak dihukum mati, dan kemudian Ester bisa menyampaikan semua masalah tentang bangsanya kepada Raja Ahasveros. Orang Yahudi tertolong, Haman dihukum mati. Ini semua tertulis di dalam kitab Ester. Saudara, kalau kita diangkat dalam suatu kedudukan atau dalam keadaan kita sekarang ini pun, kita mesti berpikir, siapa tahu justru saat seperti ini kita, saya dan saudara, ada dalam keadaan kita sekarang ini. Untuk apa? Untuk memberikan satu kontribusi, untuk memberikan satu tindakan yang positif. Karena saudara-saudara, tidak kebetulan Ester menjadi ratu. Tidak kebetulan saudara dan saya ada sekarang ini. Dalam Mazmur pasal 75 ayat 7 dan 8. Sebab bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu, tapi Allah adalah hakim. Direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Saudara, bertolak dari pikiran, siapa tahu kita ada di sini. Untuk apa? Ada tujuan Tuhan tentunya. Mari saudara, kita berpikir baik-baik apa yang perlu kita lakukan. Kalau Ester tahu tindakannya adalah menghadap Raja Ahasveros, kita, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama pasti, kita tahu kita menghadap raja di atas segala raja dan tidak ada risiko untuk dihukum mati, karena tangannya terbuka untuk menolong kita. Kita boleh datang kepada dia kapanpun dengan permohonan apapun untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya.
Dan mungkin ada tindakan-tindakan lain yang bisa kita lakukan. Kerelaan untuk berkorban, seperti yang dimiliki Esther, menyebabkan banyak orang diselamatkan. Sedikit atau banyak, kalau kita punya kerelaan untuk berkorban, saya tidak tahu korban apa, tapi punya kerelaan untuk berkorban, Tuhan akan tunjukkan kepada saya, Tuhan akan tunjukkan kepada saudara. Maka keberadaan kita sebagai anak-anak Allah tidak sia-sia. Ada penyelamatan, ada pertolongan melalui kita. Tuhan memberkati saudara. Amin.